Satu, gelombang besar. Hitam dan Michelle yang asyik bermain gasing. Ketika terdengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Lagu itu lagi. Apa Ciklam tidak bosan ya? Kata Hitam. Ini sangat penting, sergah Ciklam. Belum selesai kalimat Ciklam, mendadak bumi berguncang hebat. Hitam dan Michelle berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan itu reda. Hitam dan Michelle kembali ke pantai untuk bermain gasing. Namun, air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan bergelimpangan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan-ikan itu. Kita makan besar hari ini, sorak mereka kegirangan. Itu semong, lari. Ciklam berteriak, mengajak orang-orang menjauhi pantai. Namun, mereka hanya tertawa dan mengabaikan Ciklam. Ciklam menyambar tangan Hitam dan Michelle. Cepat, lari! Di belakang mereka, seseorang menjerit, air laut naik! Gelombang raksasa menghantam. Air laut menyeret Hitam, memisahkannya dari Ciklam, lalu menghempaskannya ke sebatang pohon kelapa. Hitam memeluk erat pohon kelapa itu agar tak kembali terseret air. Hitam berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Kini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Di mana semua orang? Hari ketiga, Hitam mendengar seruan-seruan. Beberapa orang terlihat mencari-cari di antara puing dan reruntuhan. Ciklam ada di antara mereka. Hitam berteriak dan menggoyang-goyangkan pelepah U. Tim penyelamat pun membantu Hitam turun. Jangan khawatir Hitam, Ciklam memeluk Hitam. Semuanya baik-baik saja. Tidak, Hitam tidak merasa baik-baik saja. Dia mengelak dari pelukan Ciklam. Hitam segera berlari ke arah rumahnya, mencari ayah dan ibu. Namun, semua porak-poranda. Tidak ada yang tersisa kecuali sebatang pohon nangka. Hitam berlari ke rumah Michelle. Yang ditemuinya hanya reruntuhan. Sebuah tangan menepuk pundaknya Ciklam. Orang tua dan temanmu sudah tiada, ujar Ciklam dengan sedih. Ciklam dan tim penyelamat sudah mencari mereka kemana-mana. Tidak ada. Tidak, Hitam berteriak marah. Mereka pasti masih hidup. Aku akan mencari mereka. Seharian, Hitam mengelilingi Gampong, tetapi dia tidak menemukan ayah dan ibu. Tidak juga Michelle. Ketika malam datang, Ciklam mengajak Hitam ke rumahnya. Hitam terpaksa ikut, tapi dia tidak mau menyentuh makanan yang disuguhkan Ciklam. Kelelahan, Hitam pun tertidur. Hitam mencari ke posko penyelamat. Hitam mencari ke tenda darurat. Hitam berjalan berjam-jam lamanya, bahkan ke gampong-gampong sebelah. Setiap hari, selama berminggu-minggu, Hitam mencari. Akan tetapi, Hitam tidak menemukan ayah dan ibunya. Ayo pulang, hari sudah hampir malam. Ciklam berusaha membujuk Hitam. Tidak, aku tidak mau pulang kalau tidak ada ayah dan ibu, teriak Hitam. Dan dengan sengit, dia berkata, kenapa Ciklam tidak membantuku? Sudah 30 hari sejak tsunami berlalu, jawab Ciklam. Sudah waktunya kita berhenti mencari. Tidak, aku tidak mau menyerah. Aku tak mau pulang bersama Ciklam. Hitam berteriak dan berlari menjauh. Dia berlari menuju ke pantai. Di sana dia melihat bayangan tinggi hitam dengan daun-daunnya yang melambai. Hitam menyandarkan tubuhnya ke pohon yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Telinganya dia tempelkan ke batang pohon. Apakah kamu melihat ayah dan ibu? Apakah kamu melihat Michelle? Beritahu aku, Namun pohon kelapa itu hanya diam. Hei Hitam, di situ kamu rupanya, suara Ciklam memanggil Hitam. Bagaimana kamu membantu Ciklam memperbaiki jala? Hitam langsung merenggut. Dia tidak ingin mendekati jala Ciklam. Jala mengingatnya kepada ayahnya. Dulu Hitam sering membantu ayahnya memperbaiki jala, dan Ciklam bukan ayahnya.
Ciklam mulai bekerja sendiri seperti biasa. Dia mendendangkan lagu kesukaannya, Ede Simong Kanahe. Syair terdengar ganjil dan irama amat mendayu. Hitam terhanyut menyimak lantunan lagu itu. Hitam terdiam sejenak. Bagaimana keluarga Ciklam? Tanya Hitam. Apakah mereka selamat? Ayahku selamat, tetapi kakekku tidak. Begitu pula paman, bibi, dan beberapa sepupuku yang masih kecil. Mereka hilang tersapu ombak. Kami tidak pernah melihat mereka lagi. Ciklam tampak berusaha tersenyum. Hitam mengamati Ciklam yang kini diam terus memperbaiki jala. Perlahan Hitam mendekati Ciklam dan meraih ujung jala. Aku boleh bantu Ciklam? Tanya Hitam. Hitam menggoreskan satu garis lagi di batang pohon 180 hari, gumam Hitam. Dia tempelkan telinganya ke batang pohon. Temanku, adakah yang terlihat olehmu dari atas sana? Tanya Hitam. Beritahu aku ya, kalau kamu melihat sesuatu. Di mana ayah dan ibu saat ini? Hitam bertanya-tanya dalam hati. Hitam menghayal, mungkin ayah pergi melaut ke tempat yang jauh, mencari ikan yang besar. Mungkin ibu melanjutkan sekolah lagi, seperti yang selalu dia impikan. Sementara, Michel mungkin sedang mengikuti perlombaan gasing tingkat dunia. Dia pasti menang. Hitam tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Tiba-tiba, Hitam melihat seorang anak laki-laki berlari melintas. Dia terlihat seperti Michel. Anak itu membanting sebuah gasing ke tanah. Hitam menahan nafas. Itu pasti Michel. Michel sudah pulang. Michel! Hitam berteriak memanggil. Hitam berlari menyusul anak itu sampai ke sebuah posko pengungsian. Sekelompok anak bermain gasing. Seorang anak berseru menyambut anak yang baru datang itu. Hasim, ayo bermain gasing bersama kami. Kecewa, Hitam pun tersadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michel. Sewaktu Hitam berbalik hendak pergi, anak-anak itu mulai bertengkar. Ayolah Hasim, biarkan yang lain dapat giliran. Hasim, aku juga mau main gasing. Hitam melihat mereka bertengkar. Hitam juga melihat sebagian dari mereka belum pandai memainkan gasing. Aku punya ide, pikir Hitam. 1000 kejutan. Hitam mengumpulkan kayu dari hutan. Apa yang kamu lakukan nih, Hitam? Tanya Ciklam. Aku ingin membuat sesuatu dengan kayu-kayu ini. Ragu-ragu Hitam menatap Ciklam. Ciklam membantu aku. Segera mereka sibuk memotong, mengikir, dan mengamplas kayu. Serpihan kayu berserakan di mana-mana. Mereka terus sibuk.
Hanya azan dan perut keroncongan yang membuat mereka berhenti. Dan ketika saatnya mengecat, tangan mereka pun penuh dengan cat warna-warni. Hari sudah gelap ketika mereka selesai. Itam dan Ciklam merapikan semua sisa kayu dan cat. Inilah dia, 1000 gasing kejutan, sorak Itam. Keesokan harinya, dengan sebuah tas besar, Itam membawa semua gasing itu ke rumah pengungsian. Ini untuk kalian, ujar Itam sambil menuangkan isi tas. Hore, anak-anak bersorak-sarai. Aku mau yang kuning, kata seorang anak perempuan. Yang ini untukku, seorang anak kecil mungil menyabet gangsing total-total merah. Seorang anak menghampiri Itam dan berkata, terima kasih bang, katanya. Senyumnya lebar sekali. Anak itu kemudian menghampiri seorang nenek. Itu Nina dan neneknya, Hasim berkata. Gelombang besar memisahkan mereka. Tapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Ina melambaikan tangan dan berpamitan kepada semua orang. Sambil menyeka matanya, Itam berjalan menuju pantai untuk menemui U. Dia menyandarkan pipinya ke batang U. Terima kasih telah ada untukku, kata Itam kepada U. Terima kasih telah mengawasi Mama, Papa, dan Michelle. Itam memeluk pohon itu. Aku mungkin tidak akan datang menemuimu setiap hari sekarang, U. Aku mungkin sibuk dengan hal-hal lain. Ketika Itam berbalik dan melangkah pergi, Cik Alam memanggilnya. Itam, aku mau memancing. Tunggu aku di sini. Itam berhenti, dia melihat ke arah U. Daun-daun pohon melambai tertiup angin. Ia memandang Cik Alam. Dan lelaki tua itu tersenyum padanya. Dia melihat Cik Alam menaiki kapalnya. Bersama-sama, Itam dan Cik Alam menyanyikan lagu Smong saat perahu nelayan membawa mereka melintasi laut.